yang juga banyak diolah menjadi aneka olahan. Di Kota Mataram, tepatnya di daerah Skarbela, beras diolah menjadi olahan kue keong. Tahap pertama adalah pencucian bahan bakunya. Mencuci beras ini lebih mudah, sebab kandungan pekatul pada beras telah jauh berkurang, sebagai akibat proses penggilingan yang semakin modern. Untuk membuat kue keong, beras ketan harus direndam dahulu selama 12 jam. Jadi, penggilingan saat bahan baku masih basah tetap bisa dilakukan. Hasil tepungnya akan mengembang. Digunakan bubuk gergajian. Tungku yang digunakan pun tungku tradisional, tidak menggunakan kompor gas. Pengukusan dengan tungku serbu gergaji akan membuat bahan baku matang lebih baik dan tanah. Namun konsekuensinya, waktu pengukusan menjadi lebih lama hingga 1 jam. Harus disiapkan terlebih dahulu. Kelapa muda sengaja dipakai supaya rasa santannya lebih harum. Ada anggapan santan kelapa adalah sumber lemak dan kolesterol. Padahal dalam air santan kelapa juga terdapat beragam manfaat, antara lain mineral, vitamin, dan juga kalsium. Situ aja, sekalian diaduk ya. Oh, ya Bu. Selain santan, juga akan ditambahkan bumbu lainnya. Antara lain, bumbu yang telah dihaluskan, garam, tepung pati, margarin, dan juga telur. Barulah kemudian tepung yang telah dikukus dapat kita aduk. Pengadonan dilakukan sampai bahan baku menjadi kenyal. Pembuatan adonan ini harus dilakukan saat tepung masih cukup panas. Jika dingin, adonan akan gagal sebab akan sulit dibentuk menjadi kenyal. Mencetak kue keong adalah tahap paling sulit. Adonan harus dibuat bulatan secepat mungkin sebelum menjadi dingin. Mencetaknya hanya dengan peralatan sangat sederhana, yakni bekas tutup bakul nasi. Adonan yang telah dibulatkan harus ditekan sambil jari kita geser ke arah yang lain. Hasilnya adalah adonan tipis namun bergerigi pada bagian luarnya. Gerakan yang cepat saat menekan bulatan menghasilkan lengkungan. Bentuk keong didapat dari lengkungan adonan saat menjadi pipi. Proses ini meski sederhana tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Di kelompok wanita tani sejahtera asli,
Hanya Ibu Wahyuni saja yang telah terbiasa melakukan proses pencetakan ini. Bu, ini adonan sudah jadi, Bu? Oh ya, taruh di situ. Makasih ya. Ini tolong bawa ke belakang digoreng. Oke, Bu. Kue keong yang telah dicetak harus segera digoreng sebelum terlalu dingin. Tujuannya agar hasil olahannya cukup renyah. Jika kue keong digoreng saat sudah dingin, hasilnya akan sangat keras. Proses penggorengan memakan waktu hampir setengah jam. Sebab kue keong cukup tebal. Itu pun jika apinya terus menyala besar dan stabil. Di Lombok, kue keong dahulu hanya dibuat untuk konsumsi sendiri. Namun kini berkat usaha KWT Sejahtera Asri, kue keong menjadi salah satu ikon olahan khas Kota Mataram. Satu bungkus kue keong 1/4 kilogram dijual ke pasaran dengan harga Rp10.000.